Inilah alasan Putri Diana mengunjungi Taj Mahal di India tanpa bersama Charles. Semua orang yang bisa melihat pastinya menyadari bahwa pernikahan Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana dulu bukanlah pernikahan yang bahagia sejak awal mereka menikah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hal, terutama dari gerak-gerik mereka yang tampak canggung ketika bersama. Namun, menemukan siapa yang bersalah atas kondisi ini adalah hal yang rumit. Apakah ini kesalahan Charles yang menikahi Diana ketika mencintai perempuan lain, ataukah Diana yang harus disalahkan karena menikahi seseorang yang baru dikenalnya? Atau mungkin ini adalah salah Ratu Elizabeth yang memaksa putranya memilih perempuan perawan untuk dinikahi. Tidak ada jawaban sederhana untuk itu. Sebagian publik merasa kasihan dengan Diana, namun siapa yang tahu bahwa mungkin ibu dua anak itu tak selalu benci dengan sorotan media. Ia mungkin tak memiliki teman atau sekutu di lingkungan kerajaan, bahkan suaminya pun tidak. Namun Diana figur yang dicintai oleh media dan kerap memanfaatkan posisi tersebut sebisa mungkin. Perjalanan ke Taj Mahal. Salah satu gestur yang mengherankan adalah ketika Diana pergi sendirian ke Taj Mahal di tengah tur kerajaan bersama Charles ke India pada awal 1992. Saat itu Diana sudah tahu bahwa suaminya berselingkuh dengan mantan kekasihnya Camilla Parker Bowles. Mereka belum bercerai ataupun berpisah. Meskipun saat itu publik sudah bisa melihat dengan jelas hal yang terjadi. Seorang pakar kerajaan ingat betul saat Diana pergi sendirian ke Taj Mahal. Menurutnya, itu tampak seperti langkah yang diperhitungkan. Diana berfoto sendirian di sebuah tempat yang identik dengan romantisme. Ini adalah cara yang pas untuk melukiskan Diana dengan cahaya simpati. Fotonya sebagai seorang gadis cantik yang kesepian, terbengkalai dan tidak memiliki siapapun yang mencintainya, menghancurkan hati semua orang. Dia tahu apa yang dia lakukan dan itu membuat Charles benar-benar gila, kata seorang pakar menjelaskan pada film dokumenter CNN The Windsor Inside the Royal Dynasty. Gambar tersebut lebih lanjut menggambarkan Charles sebagai penjahat dan Diana sebagai korban yang tidak bersalah. Charles kemudian disebut membenci istrinya karena memanipulasi pers dengan sengaja berpose seperti itu untuk difoto. Foto di depan Taj Mahal bukan satu-satunya masalah pasangan itu yang terjadi di India. Seorang fotografer saat itu bepergian bersama Charles dan Diana. Dia kemudian bertanya pada sekretaris media kerajaan D.K. Arbiter apakah ia bisa mengambil foto mereka berciuman. Namun Arbiter justru menjawabnya dengan tawa. "Kita tidak akan mendapatkan hal apapun seperti itu," kata Arbiter. Meski begitu, setidaknya Charles tampak mencoba. Ia sempat berusaha mencium Diana, namun sang istri justru terlihat menghindar dengan memalingkan kepalanya. Situasi ini menghasilkan foto yang terlihat sangat canggung, memperlihatkan Charles mencium bagian samping leher Diana. Foto tersebut segera menjadi perbincangan di publik dan semakin membuktikan ketegangan di dalam rumah tangga mereka. Maka tidak heran jika pasangan ini pada akhirnya berpisah di tahun yang sama. Dan inilah bukti kenapa Putri Diana bisa dicintai masyarakat di seluruh dunia. Siapa yang gak kenal dengan Putri Diana atau Lady Diana, istri dari Pangeran Charles yang telah wafat akibat kecelakaan mobil sekitar 20 tahun lebih yang lalu. Masih dikenang oleh masyarakat dunia. Bukan hanya dari kecantikannya yang kerap dijadikan sebagai ikon beauty, lebih dari itu, Putri Diana memiliki hati yang sangat-sangat menawan. Dan inilah beberapa bukti hati Diana yang sangat memikat hati masyarakat. Putri Diana banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan penggalangan dana. Melalui aktivitasnya tersebut, ia mengubah perspektif kerajaan Inggris yang terkesan kaku di mata masyarakatnya. Sebagai misi pribadinya, semasa hidupnya, Diana membentuk citra kerajaan dapat terhubung dengan masyarakat luas.
Pada kunjungannya ke England tahun 1997, ia nekat berjalan di area yang baru saja dibersihkan dari ranjau. Meski sempat dilarang pengawalnya, ia yakin kalau Diana akan baik-baik saja. Ia kemudian memulai kampanye anti ranjau darat setelah melihat jumlah korban yang disebabkan senjata perang tersebut. Kampanye tersebut masih terus dilakukan dan dilanjutkan oleh anaknya, Pangeran Harry. Adalah kerja keras Lady Diana hingga akhirnya dunia nggak memandang HIV atau AIDS sebagai sebelah mata. Pada April 1987, saat spekulasi virus menular dengan bersentuhan, beliau mengunjungi pasien positif HIV di salah satu rumah sakit Inggris dan berjabat tangan dengannya. Sikap putri tersebut sontak mengubah pandangan dunia pada penyakit ini. Sama dengan penyakit HIV, Putri Diana pun berkeliling dunia untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit leprosi. Ia mengunjungi pasien di negara India, Nepal, dan di Zimbabwe. Ia pun ingin menghilangkan mitos bahwa menyentuh penderita akan menularkan penyakit. Pada tahun 1992, Putri Diana menjadi penyumbang tetap untuk salah satu pusat tunawisma di London. Nggak sendiri, mengajak serta Pangeran William dan Harry untuk ikut bersamanya. Peran sang ibu diteruskan oleh Pangeran William di usia 23 tahun. Putri Diana selalu datang ke rumah sakit anak untuk mengunjungi para penderita kanker. Ia selalu tertangkap kamera sedang berbicara dengan anak-anak, membangun ikatan dan membuat para pasien terasa nyaman. Putri Diana melanggar protokol kerajaan untuk menjadi People's Princess. Putri Diana sangat menghargai hal yang terlihat sepele yang disebut kontak manusia. Melanggar protokol kerajaan, Putri Diana benar-benar menanggalkan pemakaian sarung tangan. Putri Diana lebih suka memegang langsung tangan orang-orang yang dia kunjungi di rumah perawatan, serta menghargai semua kontak langsung dengan orang-orang yang dia temui. Putri Diana juga mengatakan pemakaian topi bertentangan dengan kehendaknya dengan menjelaskan, kamu tidak bisa memeluk seorang anak saat memakai topi. Kemudian Diana mendukung orang-orang yang sakit. Mirip dengan pekerjaannya yang terlibat dengan HIV, Putri Diana juga merupakan pegiat kesadaran leper. Bekerja dengan The Leprosy Mission, Putri Diana akan perjalanan ke negara-negara dengan tingkat penyakit kusta yang tinggi. Melalui tindakan sederhananya, Putri Diana ingin menunjukkan penderita kusta itu sama sekali tidak menjijikkan atau patut dicerca. Kemudian Putri Diana masih berjasa meski sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan Putri Diana telah menginspirasi begitu banyak orang untuk membuat perubahan di dunia ini. Bahkan setelah meninggal dunia, Putri Diana masih membantu orang-orang yang membutuhkan lewat yayasan warisannya, The Diana Princess of Wales Memorial Fund. Yayasan ini memang sudah ditutup pada 2012 lalu, tapi donasi masih bisa dilakukan melalui The Royal Foundation milik Duke dan Duchess of Cambridge, serta Pangeran Harry. Sebagian dari mereka akan hidup dan yang lain akan meninggal, tapi mereka harus merasa dicintai selama hidup. Aku berusaha selalu ada untuk mereka, ujar Putri Diana. Putri Diana senang berdansa. Setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles, beliau mendedikasikan waktunya ke salah satu lembaga non-kemanusiaan English National Ballet. Ia sering menonton berbagai pertunjukan dengan membawa kedua anaknya. Dukungan dan kehadiran pada acara penggalangan dana sangat membantu keuangan lembaga. Kesibukannya sebagai putri kerajaan dan aktivis kegiatan sosial enggak membuat Lady Diana melakukan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ia mencurahkan waktunya agar dapat membuat anak-anaknya merasakan pengalaman masa kecil yang bahagia. Saat upacara pemakamannya, donasi besar terkumpul dan diserahkan pada Princess Diana Memorial Fund oleh lembaga dan tersebut. Sebagian dihibahkan pada 471 organisasi dan diamalkan kemudian pada tahun 2013. Pangeran Harry mengambil alih kepemilikan lembaga dan memastikan donasi mendatang akan diamalkan. Wajar saja bila dunia masih mengenang sang putri. Wajah dan hatinya sangat cantik, pantas untuk ditiru oleh siapa saja. Berita terakhir dari Putri Diana. Terungkap panggilan khusus Putri Diana untuk Pangeran William. Saat masih kecil, orang biasanya punya panggilan sayang atau panggilan khusus yang umumnya hanya diketahui orang tua dan orang-orang terdekat.
Dan kultur ini tak mengecualikan Pangeran William. Sang ibu Putri Diana ternyata punya panggilan khusus untuk Pangeran William. Ia memanggil putra pertamanya itu dengan panggilan Wombat ketika ia masih kecil. Dalam sebuah wawancara, Pangeran William mengatakan bahwa panggilan itu dimulai sejak ia berusia 2 tahun. Saya telah diberitahu keluarga saya karena saya tidak dapat mengingat sejauh itu. Tapi waktu kami pergi ke Australia bersama orang tua kami dan Wombat, Anda tahu itu adalah hewan lokal.